dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam kematian, tetapi lepaskanlah kami dari orang, karena Engkau lah yang hidup, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, kebagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nats dan tema seragam Sekepsul terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, lalu dilanjutkan pada pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, dan dilanjutkan di pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Keluaran pasal 6, pengutusan Musa, firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk berikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga perang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, menghadap, katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negeri ini." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah di danau." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku pada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh dari datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih dari datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini sebagai bangsa yang besar, kita bersyukur, ya kalau tidak salah dengar apakah jadi atau tidak, bahwa Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden akan dilantik hari ini. Mereka akan menjadi penjabat Presiden di negara yang kita cintai. Saudara-saudari dimana kita mengetahui bahwa proses pemilihan umum yang kita lewati tahun ini dipenuhi dengan berbagai perjuangan yang luar biasa dengan warna-warni berbagai pendapat-pendapat yang terjadi di sana sini. Hampir semua masyarakat Indonesia menjadi pakar politik, ya. Ketika negara kita dalam pemilu, ya, tukang ojek, tukang grab juga sudah jadi pakar politik semua. Coba kalau kita mampir di tempat mereka, pasti semua orang berbicara politik. Diri, pos-pos ronda, bahkan juga saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan kita berjemaat, terkadang kita tidak bisa menghindari percakapan di sekitar politik. Nah, kita bersyukur tuh Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini akan dilaksanakan pelantikan presiden kita yang baru sebagai pemimpin bangsa yang besar di negara kita yang kita cintai. Namun saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang kita tidak dapat memungkiri bahwa melaksanakan tanggung jawab dalam hidup kita apapun itu, apalagi ini menjadi seorang yang harus melaksanakan tanggung jawab 5 tahun di negara yang kita cinta ini, pasti akan menghadapi berbagai hal dalam kehidupannya. Dan secara iman Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, suka atau tidak, kita mau mengatakan bahwa siapapun yang terpilih itu akan dipakai oleh Tuhan dalam 5 tahun ke depan. Tidak persoalan bagaimana caranya orang yang terpilih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang pilihan Allah yang jatuh kepada seseorang yang diutus di tengah-tengah pergolakan bangsa, bahkan di tengah-tengah penderitaan bangsa pada saat itu. Siapa dia? Saudara-saudara pasti mengetahui dalam bacaan kita, dia adalah Musa. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara Musa, maka kita akan membayangkan atau mengingat dari arti Musa itu sendiri. Ya, biasanya dalam CCA, cerdas cermat Alkitab, orang pasti tahu apa itu Musa, apa artinya. Ya. Diangkat dari air. Nah, saudara-saudara, memang itulah kisah perjalanan kehidupan Musa. Musa lahir dari seorang ayah dari suku Lewi yang bernama Amram dan ibunya Yakobet. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 19, saudara-saudara bisa melihat di sana. Dan Musa mempunyai 2 saudara, yaitu Harun dan Miriam. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Musa lahir dari seorang Amram suku Lewi, itu berarti bahwa Musa sendiri tidak asing hidup
di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pelayanan baik Allah. Karena apa? Karena ayahnya adalah suku Lewi, dan suku Lewi dipercayakan sebagai alat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang menjadi pemimpin rohani bagi mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Musa lahir pada saat itu, hal yang sangat luar biasa terjadi di Mesir, di Mesir pada saat itu. Karena apa, saudara-saudara? Karena situasi yang sangat mencekam. Mengapa umat Allah bisa berada di sana? Mengapa ayah dan ibu Musa ada di sana? Itu diakibatkan oleh karena kelaparan yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Terjadi penderitaan yang sangat luar biasa sehingga mereka harus menyingkir ke Mesir untuk mencari kehidupan di sana. Tetapi ketika mereka tiba di sana, justru saudara-saudara, mereka menghadapi penyiksaan karena mereka harus menjadi budak. Nah, ini pilihan bagi mereka, mau tidak mau. Daripada menderita bahkan mati di tempat mereka awal, mereka harus menerima situasi pada saat itu dalam penyiksaan dan perbudakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka ada di Mesir pada saat itu, sekalipun mereka adalah orang-orang pendatang, tetapi pertumbuhan mereka sangat pesat. Entahlah, mungkin orang-orang Israel pada saat itu ya mungkin tiap hari melahirkan ya, sehingga semakin banyak mereka bertumbuh pada saat itu. Nah, karena saking banyaknya mereka, semakin banyaknya Fir'aun takut. Jangan-jangan kalau bangsa ini dibiarkan untuk terus bertumbuh, mereka akan semakin banyak, mereka akan angkat senjata nanti. Mereka akan kudeta saya. Mereka akan menguasai Mesir ini. Sehingga saudara-saudara pada saat itu, Fir'aun harus mengeluarkan ultimatum untuk menindas dan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel pada saat itu. Nah, dalam situasi inilah saudara-saudara, ayahnya Amram dan ibunya Yakobed harus menyelamatkan Musa pada saat itu. Satu-satunya cara adalah Yakobed memeriksa keadaan pada saat itu, dan dia harus membuat keranjang dari pandan pada saat itu dan menghanyutkannya ke sungai. Ya, sudah pasti pada saat itu saudara-saudara, mungkin dia sudah mengetahui, mempelajari bahwa putri dari Fir'aun sering berada di sekitar aliran sungai itu dengan harapan bahwa Musa nanti akan diambil, harapan itu. Dan benar saudara-saudara, ketika Musa dihanyutkan, putri Fir'aun mendapatkannya itu dan membawa dia ke rumahnya, ya, ke istana pada saat itu untuk dibesarkan dan dirawat sehingga dia menjadi seorang pemuda yang perkasa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, 40 tahun lamanya Musa berada di istana pada saat itu. Itu berarti bahwa dia dipenuhi dengan berbagai kenyamanan, fasilitas. Apa yang dia mau bisa? Dia kan anak raja, anak angkat dari Fir'aun. Ya. Dia dibesarkan oleh putri. Sudah pasti tidak ada orang yang akan berani mengintervensi dia. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang diktator, bisa saja. Tetapi apakah Musa melakukan itu? Tidak. Ternyata saudara-saudara, Musa mengerti dan tahu diri bahwa dia sesungguhnya bukanlah anak biologis dari Fir'aun, bukan adik dari biologis dari putri Fir'aun pada saat itu. Nah, itulah sebabnya dia menyadari bahwa dia ini adalah keturunan orang Aram, orang suku Lewi pada saat itu. Dan ketika ia melihat bangsanya, seorang Ibrani yang disiksa pada saat itu, dia tidak mau membiarkan. Dia tampil pada saat itu, saudara-saudara, untuk membela seorang Ibrani pada saat itu. Ini terlalu berani bagi Musa.
Karena apa saudara-saudara? Dengan menyatakan sikap seperti itu berarti apa? Dia melawan perintah dari Firaun. Dan apa yang terjadi? Firaun murka. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, pada saat itu saudara-saudara, ya Musa harus melarikan diri ke Midian pada saat itu. Midian ini adalah sebuah tempat di mana suku-suku atau orang-orang Arab mengembara, tidak jauh dari Mesir pada saat itu, dan di sana dia tinggal. Nah, selama di sana saudara-saudara, dia berjumpa dengan seorang imam Midian yang bernama Yitro. Dan Yitro sendiri mempunyai anak atau perempuan yang cantik, namanya Rahwela Sipora atau Rahel Sipora. Ya. Musa jatuh cinta pada anak dari Yitro ini dan mengambilnya sebagai istri pada saat itu, dan dikaruniai anak 2 orang, yaitu Gersom dan Eliezer. Musa pun tinggal 40 tahun di Midian pada saat itu. Nah, apakah saudara-saudara ketika dia sudah merasa nyaman di Midian pada saat itu, dia tidak lagi mengindahkan umat Allah dalam penindasan? Tidak, saudara-saudara. Justru dalam keberadaan pada saat itu Tuhan menyatakan lagi, ya, kepada Musa pada saat itu. Dia harus memilih, dia harus memanggil kembali Musa untuk diutus mengemban tugas yang sangat berat, di mana dia harus menghadapi Firaun, keluarga angkatnya pada saat itu. Nah, itulah yang kita baca hari ini saudara-saudara dalam pasal 6 dan pasal 7 dari Keluaran. Dalam pasal 6 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca secara saksama, di sini ungkapan pertama selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di sini Allah memperkenalkan dirinya kembali kepada Musa pada saat itu. Dengan maksud apa? Supaya Musa sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang dia terima, apa yang dia percayai selama ini memang adalah Maha Kuasa. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya, bahkan mengatakan Allah sendiri telah menampakkan kepada dirinya kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub pada saat itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah juga berharap bahwa Musa harus menyampaikan kepada Israel bahwa dia adalah Tuhan Allah mereka. Karena itu saudara-saudara, mau tidak mau, Musa harus melaksanakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selain itu Allah juga mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu dia mendengarkan penderitaan umatnya, kesengsaraan umatnya, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Allah tidak mau melihat. Allah memilih bangsa ini sebagai umatnya, dan Musa pun diutus pada saat itu untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Allah. Ayat yang kelima, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, seakan-akan Allah mau mengatakan kepada umat, kasih tahu umat itu, kalau umat itu mau percaya dan menerima aku, maka sungguh-sungguh aku akan membebaskan. Ya, tergantung mereka, ini pilihan bagi mereka. Karena itu kamu harus sampaikan. Bahkan bukan hanya itu, ketika aku membebaskan mereka, aku akan memilih mereka dan mengangkat mereka menjadi umatku. Aku akan menjadi umatku, mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, status bangsa Israel pada saat itu sama saja dengan kita, tidak ada bedanya. Tetapi Allah memilih dan memutuskan itu bagi Israel untuk dia angkat sebagai umat. Nah, itu
Itulah sebabnya saudara-saudara, pilihan Allah terhadap umat Israel tidak bisa dibatalkan sampai sekarang. Mau tidak mau, suka atau tidak, Israel adalah umat Allah, Israel adalah pilihan Allah. Tergantung persoalan kesalahan dan dosa mereka itu terlepas, tetapi bangsa Israel adalah umat Allah. Ya, bukan hanya kita, saudara-saudara. Di kitab lain juga mengatakan bahwa mereka Bani Israel, Bani Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Allah memilih bangsa ini untuk dilepaskan. Dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa mengatakan hal ini kepada bangsa itu, dalam bacaan kita dikatakan justru umat pada saat itu menolak, tidak percaya. Mengapa? Karena mereka dalam penderitaan. Ya. Mungkin mereka mengatakan, kalau memang ada Allah, kenapa kami harus seperti ini? Karena itu saudara-saudara, Allah pada saat itu merubah. Kalau demikian, Musa, sekarang kau kembali dan sampaikan kepada Fir'aun supaya dia mau melepaskan, membebaskan, supaya bangsa ini harus dia biarkan untuk pergi dari negerinya. Tetapi apa kata Musa? Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, ya, pada saat dia mengatakan tidak. Dan ketika Allah menyampaikan pergilah, katakanlah juga kepada Fir'aun. Tetapi apa kata Musa? Sedangkan saya sampaikan kepada bangsa itu, dia tidak dengar saya. Bagaimana mungkin kalau saya mau sampaikan kepada Fir'aun, dia akan dengar? Ini lebih parah lagi. Tetapi suka atau tidak mau, ini perintah Allah. Ya. Musa harus melakukan itu dan harus menyampaikan itu kepada Fir'aun. Dan benar saudara-saudara, pada pasal 7 di sana Musa harus melaksanakan perintah, kehendak Allah, bahwa Fir'aun harus membebaskan umatnya pada saat itu. Dan dikatakan pada saat dalam bacaan kita, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu akan menjadi nabi. Nah, saudara-saudara coba perhatikan teksnya, kita pasti bingung kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagaimana mungkin Musa akan menyamai Allah? Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara, sebagai Allah, Musa bukan Allah, tetapi mewakili Allah. Allah tidak pernah memanggil Musa sebagai Allah, melainkan dalam bahasa Ibrani Natan, atau memberikan jabatan, menjadikan ya Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Ini bermakna bahwa Musa akan mendatangi Fir'aun atas nama Allah dan harus sebagai nabi atau sebagai pembawa pesan atau juru bicara. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, ungkapan aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, Allah menjamin Musa bahwa ia akan mempunyai fungsi bersifat ilahi. Hasilnya nanti adalah Allah benar-benar akan memimpin orang Israel akan keluar dari Mesir, ya. 1 ayat 4-5. Nah, hal ini penting dilakukan supaya orang Mesir mengetahui bahwa memang yang berbicara ini, yang mengatakan aku adalah Tuhan, ayat 5, memang benar Allah. Jadi Musa hadir pada saat itu dengan otoritas Allah. Saya kasih contoh misal. Dipersilakan Bapak Presiden naik panggung untuk menyampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Mandonga, Bapak Pendeta Martinus. Ya, saya naik atas nama Gubernur, atas nama Presiden terpilih, sekaligus saya ini hanya Gubernur Mandonga, Sulawesi Tengah. Nah, demikian pun Musa seperti itu. Jadi Allah mengutus dia dalam otoritasnya pada saat itu, dan Harun menjadi nabi.
mendampingi dia untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara-saudara dikatakan, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Segala. Berarti apapun yang dikatakan oleh Allah, jangan dia preteli, jangan dia anulir, ya. Dia jangan sembunyikan kebenaran. Apa yang dikatakan Allah dia harus sampaikan, tidak boleh tidak. Fir'aun mau tersinggung, terserah. Fir'aun mau marah, terserah. Ini otoritas Allah, dia harus sampaikan. Dan dia tidak boleh berspekulasi. Tidak, harus menyampaikan seperti apa yang dikehendaki Allah. Fir'aun harus melepaskan, membebaskan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tantangan yang luar biasa, tidak main-main. Yang dia harus hadapi ini adalah seandainya palu, dia adalah ketok palu. Fir'aun dia katakan apa saja harus terjadi. Dan tidak ada yang bisa melawan. Tetapi pada saat itu Musa harus menyampaikan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Musa mau mengatakan itu, anehnya lagi ayat 3 dan 4 dikatakan sana, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kenapa? Kalau saudara-saudara dan saya Musa, kita akan bilang gini, Tuhan, ini saya mau ketemu saja Fir'aun, ini sudah gemetar saya, ini saya sudah mau kencing berdiri, mau ngomong saja sudah takut. Nah sekarang Tuhan mau keraskanlah hatinya lagi Fir'aun, ini semakin berat ini. Bukankah Tuhan seharusnya kasih dulu itu hatinya Fir'aun, supaya ketika saya berbicara dia langsung lepaskan? Tidak, tetapi ada maksud Tuhan. Apa maksudnya saudara? Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Maksudnya supaya ketika Allah mengeraskan hatinya, dia akan semakin melihat bagaimana kuasa Allah dengan Allah menghadirkan mujizat. Sebab ilah-ilah mereka, ilah orang Mesir, tidak mampu melakukan 10 tulah. Dan ketika hal itu terjadi, baru mereka mengatakan, oh iya, benar, bahwa dia sungguh-sungguh Allah, tidak ada ilah yang mampu. Apalagi ketika, ya saudara-saudara, tulah terakhir. Nah, katakan ayat 4, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukum-hukum yang berat. Hukuman-hukuman yang berat. Ya. Tulah pertama sampai ke 9 masih pare-are, masih berspekulasi. Tapi tulah 10 Musa dipanggil. Musa sini. Suruh pergi bawa itu bangsa itu. Bawa dia semua. Bawa. Daripada kami habis di sini gara-gara Tuhan. Di sini membuktikan sesungguhnya Fir'aun sudah melihat akan kuasa Allah. Dia melihat dengan mata kepalanya, tetapi mata hatinya, mata imannya masih tertutup pada saat. Harusnya ketika Allah menyampaikan, memperlihatkan kuasanya pada saat itu, Fir'aun harus menyerah dan takluk. Dia harus menyembah kepada Allah Abraham, yang Yakub, tetapi tidak. Tetapi justru mengeraskan. Dan kita ingat saudara-saudara kan, saat mereka dibebaskan, dia tidak legowo, sesungguhnya tidak penuh hati, hanya karena ketakutan saja sampai dilepaskan pada saat itu. Dan ketika Mesir sudah, bangsa Israel sudah pergi, dia masih mengekorkan, kejar, mau kembalikan pada saat itu. Nah, dan apa yang terjadi? Mereka harus musnah. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara akan ada baptisan. Kemarin dalam pembinaan saya mengatakan dalam perjanjian lama tidak ada baptisan. Tetapi di sana ada simbol baptisan. Siapa yang dibaptis adalah umat Tuhan. Ketika mereka melalui laut yang terbelah itu, mereka melewati, itu adalah simbol materai bahwa yang lewat itu adalah umat Allah yang telah dimateraikan, dan yang tidak lewat bukan umat Allah. Sehingga Fir'aun dengan pasukannya pada saat itu harus dimusnahkan. Karena apa? Dia bukan pilihan Allah. Dia bukan umat yang dimaterai. Dia tidak boleh menerima itu. Bangsa yang melewati
yang mau diselamatkan pergi ke Yerusalem itu yang dipilih oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu dikatakan dalam bacaan kita umur Musa sudah 80 tahun dan Harun 85 tahun. Ini umur yang sangat matang pada konteks pada saat itu. Kalau kita sekarang ini sudah sangat tua, tidak bisa lagi. Tapi pada saat itu adalah umur yang betul-betul matang. Karena mereka hidup ratusan tahun pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dengan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, Allah memilih dan membebaskan umatnya dari perbudakan. Memilih dan membebaskan umatnya dari perbudakan. Mereka itu adalah Israel. Dan sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, kita pengikut Kristus disebut juga umat Israel, tetapi Israel baru. Allah memilih kita dan juga membebaskan kita. Dia mau sekarang mengantar kita ke Yerusalem, tetapi bukan Yerusalem Israel, tetapi Yerusalem baru. Allah datang dalam hidup kita dalam rupa manusia, yaitu Yesus, untuk membebaskan dan menyelamatkan kita bukan dari perbudakan Mesir, tapi dari perbudakan dosa dan maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah pembebasan ini, penyelamatan ini ditujukan kepada kita? Bukan. Bukan ditujukan kepada kita, bukan ditujukan kepada orang Kristen, tetapi ditujukan kepada semua manusia. Persoalan sekarang adalah ketika dia datang sebagai manusia, sebagai Yesus untuk menebus dan menyelamatkan manusia, maukah kita? Apakah manusia mau? Apakah mereka mau? Apakah kita mau diselamatkan? Kalau kita diselamatkan, berarti kita akan diangkat ke Yerusalem baru. Kita akan masuk dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Menjawab panggilan Tuhan untuk melaksanakan pelayanannya, untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan dari Allah, memang tidak mudah dan bisa dikatakan berat. Tetapi apa yang Tuhan tidak bisa mampu lakukan dalam hidup kita di tengah-tengah kekurangan kita? Dia mampu. Dia bisa mampu berikan kepastian tidak kepada kita, kemampuan kita untuk melayani. Dan ada banyak bukti di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, menunaikan tanggung jawab. Tetapi memang kita harus memahami menunaikan tugas panggilan pelayanan dari Allah. Karena kita menyadari itu bukan adalah tugas main-main, tugas yang sungguh-sungguh adalah tugas yang berat. Maka kita harus mempunyai 3 hal. Yang pertama, kita harus mempunyai keberanian. Bukan berani tinju orang, pukul orang, tidak. Tetapi berani menyatakan kebenaran Allah. Baik tidak baik waktunya, kita harus menyampaikan kebenaran Allah. Sama yang dilakukan Musa. Suka tidak suka, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, pasal 7 ayat 2. Harus melaksanakan. Itu berarti apa? Dia harus mempunyai keberanian menyampaikan itu. Yang kedua, kita harus mempunyai kesetiaan. Bukan hanya keberanian, tetapi kita harus mempunyai kesetiaan. Setia apa? Setia melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Setia melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya mengatakan, yo saya mau, saya berani. Begitu dipanggil, dipilih untuk melayani, tidak setia untuk melayani. Apa gunanya? Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ketika Allah memilih kita, maka kita harus menjaga, menghormati kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Jangan menjadi batu sandungan. Kita hanya mampu berbicara tentang kasih dalam hidup kita, tetapi kita tidak mempunyai kasih dalam hidup kita. Kita mampu mengajar orang tentang kesucian, kekudusan, tetapi justru dalam kehidupan kita menjadi batu sandungan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah memang tugas yang berat.
Tetapi Allah memampukan kita kalau kita mau ketika Tuhan memilih kita. Ya, tahun depan Bapak Ibu saudara-saudara, sudah dibuat panitia pemilihan penatua diaken. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang hidup sekarang. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir pada saat ini ada yang menjadi penatua diaken tahun depannya. Tapi ingat saudara-saudara, kita harus mempunyai keberanian, kita harus mempunyai kesetiaan, kita harus menjaga kekudusan dan kesucian Allah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengingat kisah yang terjadi kepada Yunus. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 3. Ketika Allah memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe karena Niniwe sudah dipenuhi oleh dosa. Yunus pergi ke sana. Di sana mereka sudah sangat berdosa. Sampaikan perintahku kepada mereka supaya mereka mau menjaga kekudusan Allah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yunus pada saat itu kan tidak punya keberanian. Yunus pada saat itu tidak punya kesetiaan. Ya, dia memiliki kekudusan, tetapi dua hal dia tidak memiliki, keberanian, kesetiaan. Akhirnya apa? Dia berlari kemana? Ke Tarsis pada saat itu. Dengan harapan bahwa ketika dia lari ke Tarsis, kalau saudara baca Yunus pasal 1, dengan maksud dia mau bersembunyi di hadapan Allah. Pikirannya seperti anak-anak pada saat itu, bahwa ketika dia di Tarsis, Tuhan tidak tahu dia di sana. Ya. Tetapi mau lari kemana? Kalau Tuhan sudah pilih, kembali dengan cara bagaimana Tuhan mengembalikan dia. Dan akhirnya Yunus harus melakukan pada saat itu. Dia memiliki keberanian dan kesetiaan yang diberikan Allah pada saat itu. Dia harus melakukan. Daud pun dan Salomo pada saat itu, saudara-saudara, dia mempunyai keberanian dan kesetiaan pada saat itu. Tetapi satu hal yang dia tidak punya pada saat itu, yaitu apa? Jatuh karena tidak menjaga kekudusan Allah dalam hidupnya. Dia jatuh pada saat itu, dan Allah menegur dia dengan sangat keras pada saat itu. Akhirnya dia sadar, dia harus kembali dalam kekudusan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu orang muridnya, dia mempunyai keberanian, kesetiaan, tetapi satu hal yang dia tidak mempunyai adalah kekudusan. Yudas, dia jatuh karena mamonisme, hal-hal duniawi pada saat itu, saudara-saudara. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kebinasaan. Satu hal yang luar biasa yang mungkin bisa kita pelajari dari Yesaya. Ya, ketika dia mengatakan dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apa yang dikatakan? Inilah aku, utuslah aku. Artinya apa saudara-saudara? Yesaya pada saat itu luar biasa. Dia mempunyai keberanian, dia mempunyai kesetiaan, dan dia tahu bahwa ketika Allah mengatakan siapa yang akan kuutus, dia mengatakan utuslah aku. Artinya dia tahu bahwa dia berani, dia mempunyai kesetiaan, dia mampu untuk menjaga kekudusan. Dan satu hal lagi saudara-saudara, satu orang yang sangat jahat dalam hidupnya dan penjahat yang paling luar biasa di dunia ini pada saat itu, Rasul Paulus pada saat itu. Dari kehidupan yang bejat pada saat itu dipakai oleh Allah, dan dia memiliki 3 sekaligus pasal. Keberanian yang luar biasa, dia tidak takut tantangan apapun yang diperhadapkan, bahkan dia dianiaya dengan sangat berat, dipenjarakan, disiksa. Dia tidak pantang mundur pada saat itu. Dia setia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dia berani mengatakan, setia mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dia mampu untuk menjaga kekudusan Allah dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ketika dia melakukan itu, dia mempunyai prinsip, dia mengatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita, mau mengajar saudara-saudara dalam saya dalam perjalanan kehidupan. Bukan berarti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mempunyai keberanian, kesetiaan, kekudusan, lalu kita mengatakan ala barter dalam hidup kita. Segala-galanya Tuhan akan mempersiapkan. Tidak.
siapapun kita pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan. Bukan berarti ketika kita hidup bersama dengan Kristus, tantangan dan rintangan tidak akan kita hadapi. Nah, kekasih Ibu yang akan menerima baptisan pada saat ini, Bu Siti, ya, bukan berarti bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, segala-galanya Tuhan akan berikan. Ibaratnya seperti kita akan kejatuhan berkat yang luar biasa dari langit. Tidak. Memang berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita dengan berbagai cara. Tuhan akan nyatakan. Tetapi jangan mengatakan bahwa kita akan aman-aman saja. Sebab menjadi pengikut Kristus pasti dia akan menghadapi tantangan dan rintangan. Mengapa? Yesus sendiri ditolak bukan oleh orang lain, tetapi bangsanya, keluarganya sendiri, muridnya sendiri. Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita, mari saudara, ketika Tuhan memanggil dan memilih kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, bahkan dalam pelayanan, lakukanlah apa yang dikehendaki dalam hidup kita. Apa itu? Kita tetap setia dan berani dengan penuh kekudusan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bersama-sama mengeratkan iman kita, saya ingin untuk berdiri. Hari ini kita akan melakukan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama semua umat percaya datang di hadapan Allah, lalu kita mengeratkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, belum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantara segala sesuatu dibuat, yang turun dari untuk kita manusia dan untuk dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesudah itu isi kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang dari Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perkataan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengambil satu baptisan untuk ampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersamanya akan datang. Silakan. Jika ada persembahan puji, silakan. Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Kepada yang kekasih Ibu Siti, kami silakan untuk maju ke depan, duduk di depan. Silakan duduk. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Bapak Ibu saksikan hari ini, Ibu Siti ini akan menerima baptisan kudus dewasa. Hari ini dia menyatakan menerima dan percaya Kristus, karena itu hari ini dia akan dimateraikan sebagai umat Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan
melalui pelayanan baptisan kudus ini. Amin. Penetapan baptisan kudus. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis dan pelayan jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberikan penyucian dosa kita oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa dengan menyatakan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak, hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita. Oleh darah Anaknya yang Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin, dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih, dan tidak memperhambakan lagi hidup dalam dosa. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 307, bait 1 dan bait yang ketiga. Pengakuan baptisan kudus. Saudara-saudari calon baptisan kudus, Ibu Siti dan segenap saksi, saya silakan untuk berdiri. Nanti ada pertanyaan, ingat Ibu jawabannya iya dengan segenap hati. Saudari telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu, nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
Apakah saudari memohon untuk dibaptis karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah jawabmu? Terima kasih. Pertanyaan kedua. Apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara akan sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan? Apakah jawabmu? Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Apakah saudari berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa saudari akan menjadi anggota gereja dan akan tetap setia serta aktif membangun persekutuan jemaat serta melaksanakan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan dengan semua orang percaya? Apakah jawabmu? Terima kasih. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus menolong kami. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1, 3, dan 5. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan curahkan Roh-Mu ke atas saudari kekasih kami ini, supaya dia terpelihara dan hidup. Amin. Saudari Siti, dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Dan sesudah berkat nanti kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 303. Terimalah berkatnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan ini yang terambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Jemaat silakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur dan disampaikan bahwa pada hari ini ada waktu kasih untuk panitia Natal jemaat Ora Islamora. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaatmu. Amin. Sampai pun diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaatan 412, bait 1 sampai bait yang ketiga, tuntun aku Tuhan Allah.
Baik saudara-saudara, mari kita bersyukur dan bersama kita berdoa. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kami terus boleh menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu dalam sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami. Seminggu lamanya Engkau telah memberkati kami dalam segala hal. Karena itu Tuhan, sepatutnya kami harus bersyukur atas karunia-Mu. Di hari Engkau kuduskan ini Tuhan, kami boleh menjawabnya. Dan inilah Tuhan bahagian juga respon hidup kami akan segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, kami boleh duduk bersama di hadapan hadirat-Mu sebagai saudara-saudara di dalam nama. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah di mana kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami bersyukur di mana Engkau pun hadir menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh telah melekat dalam hati dan pikiran kami, supaya dalam kehidupan ini ketika Engkau memilih kami Tuhan, kami sungguh berani, kami sungguh setia dan menjaga kekudusan dalam hidup kami untuk menunaikan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Terpuji nama-Mu. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan hari ini, di mana salah seorang dari kekasih kami Tuhan, Engkau telah meneraikan dalam baptisan kudus-Mu. Ia telah menerima Engkau Tuhan dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa. Terima kasih dan terpuji nama-Mu atas peristiwa yang indah ini. Biarlah Bapa Engkau terus peliharakan kekasih kami Ibu Siti. Engkau teguhkan dan kuatkan imannya Tuhan untuk menjalani kehidupannya setiap saat. Yakinkan ia Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun dia harus menghadapi berbagai tantangan rintangan, dia harus tetap berani, dia tetap setia dan terus menjaga kekudusan-Mu dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya Tuhan. Ia sungguh-sungguh berpegang kepada-Mu di dalam nama Yesus, karena Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan menuju surga Somari. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Seminggu lamanya Engkau telah memberkati mereka dalam segala hal. Bahkan Tuhan, mereka boleh bersyukur karena Engkau memberikan sukacita penambahan usia dan juga sukacita ulang tahun pernikahan keluarga. Karena itu kami mau bersyukur bersama dengan kekasih kami Ibu Asang Mangiri, Maria Lili, Ayu, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam sukacita penambahan usia. Terima kasih. Juga kami mau bersyukur Tuhan atas sukacita ulang tahun pernikahan keluarga kekasih Bapak Daud Jama bersama Ibu Reni Silo Buta, keluarga kekasih Bapak Penatua Lodwig Sonaru bersama Ibu Diaken Norce Orlin Mince. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, sehingga segenap kekasih kami boleh bersukacita atas penambahan usia dan juga bersukacita ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan peliharakan mereka, berkati mereka Tuhan setiap saat dalam menjalani kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan di tengah sukacita ini mereka boleh melihat bahwa ini adalah anugerah-Mu, ini adalah pertolongan-Mu, sehingga dalam hidup mereka tidak akan henti-hentinya bersyukur kepada-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur dan berterima kasih pada beberapa kekasih kami Tuhan yang boleh dalam masa-masa pemulihan, masa-masa kesembuhan setelah beberapa saat yang lalu mereka mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan atas penyertaan masa pemulihan kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tani Payung, Simpson Gau, Bapak Amari Makara,
Ibu YS Nabonde, Ibu Ana Suarsi, Ibu Yeni, Ibu Hana Suarsi, dan mungkin masih ada saudara-saudara yang mungkin dalam kelemahan mereka, yang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, kami terus pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan terus menopang, memberkati, sehingga kekasih kami sungguh-sungguh akan dipulihkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menantang akan keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu, tapi secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat inilah Tuhan, anak-anak-Mu yang setia di hari Kau kuduskan ini. Tuhan, mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria menyembah Engkau, membawa persembahan untuk pelayanan-Mu, datang mendengarkan kebenaran firman. Tetapi sisi kehidupan kami, sungguh Tuhan, Engkau melihat setiap sudut hidup kami, sebab tidak ada yang dapat menyelubungi akan kekuasaan. Karena itu Tuhan, tolong kami, berkati kami. Jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepada-Mu, kasihani kami Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu, Engkau memampukan kami supaya kami mau mengelakkan dan membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami. Dan kami terus mau belajar hidup kudus, dan kami layak akan disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Berkati kami semua yang hari pada saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, dalam berbagai aktivitas kehidupan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami setiap saat. Dalam rumah tangga kami sebagai suami istri, ayah dan ibu, opa dan oma, banyak hal yang kami rindukan untuk perjalanan masa depan keluarga, tetapi dengan berbagai keterbatasan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk meraih. Dengan kuasa-Mu kami memohon Tuhan, sebab rancangan-Mu tidak akan pernah sia-sia dan gagal. Tuhan, tolong hadir di tengah-tengah kehidupan kami, mendahului setiap rencana hidup kami. Biarlah kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga terus memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan rumah tangga kami, supaya kami terus semakin bijaksana dan bertanggung jawab menjalani kehidupan keluarga kami. Dalam berbagai kesibukan kami Tuhan, teristimewa dalam rumah tangga sebagai ibu-ibu yang sungguh setia melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, dan juga Tuhan mempersiapkan segala akan kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati mereka, sehingga dengan penuh kasih dan setia terus menjalani. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa inilah pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan segenap ibu-ibu. Demikian juga Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan, dalam disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, baik suami istri, Tuhan tolong kami, teguhkan dan kuatkan kami. Dimanapun Tuhan Engkau mempercayakan kami, biarlah Engkau hadir juga menopang kami, supaya kami boleh menjalani dengan penuh sukacita, sebagaimana adanya yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Dan di sana Tuhan, Engkau juga memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih, menyampaikan kebenaran firman terhadap kekasih-kekasih kami, lewat tingkah laku dan perbuatan kami setiap saat, untuk terus patuh dan taat kepada otoritas-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Bapa dalam surga, segala waktu, tenaga pikiran yang kami curahkan janganlah sia-sia. Dengan berbagai cara Engkau akan memberkati kami Tuhan, sehingga tangan-tangan kami tidak akan hampa. Tuhan akan memberikan rezeki kepada kami untuk perjalanan masa depan keluarga teristimewa, anak-anak kekasih, dan juga terus untuk menunjang setiap pelayanan-pelayanan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami pertaruhkan juga akan keberadaan anak-anak kekasih kami Tuhan, dalam berbagai kesibukan mereka setiap saat. Mereka yang sedang menuntut ilmu Tuhan, berikan kasih setia, berikan kesabaran, kemampuan kepada mereka untuk terus menyelesaikan studinya dengan baik. Anak-anak kekasih kami yang telah bekerja, Engkau berikan juga kesetiaan kepada mereka untuk menjalani dengan penuh sukacita dan segala aktivitas mereka Tuhan. Kami mohon Engkau terus melindungi, menjaga, jauhkan dari segala mara bahaya ketika mereka harus pergi dan pulang rumah untuk melaksanakan aktivitas mereka setiap saat. Segenap kekasih-kekasih kami yang terpisah dari kami oleh karena berbagai dinamika kehidupan dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang mereka harus lalui
di tempat yang jauh. Tuhan, kami mohon Engkau berkati mereka, orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami Tuhan. Sebagaimana adanya Engkau telah menolong memberkati kami di Kendari, demikian pengharapan kami, pemeliharaan juga terus terjadi dalam kehidupan mereka di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami di dalam pergumulan kehidupan mereka. Keluarga kekasih kami, Ibu Diana masih, di mana kemarin Tuhan mereka mengalami duka cita oleh karena saudari kekasih mereka almarhumah Yohana Deborah masih Kau panggil dengan berada di Makassar, dan hari ini keluarga hendak berangkat ke Makassar. Tuhan pimpin sertai perjalanan mereka, tibakan mereka penuh dengan selamat. Demikian juga keluarga dari Bapak Irmawan Lomban dalam duka mereka oleh karena ponakan kekasih almarhum Beni Lomban Kadembo. Engkau panggil dari tengah-tengah keberadaan mereka, dan rencana esok hari, jikalau Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pemakaman. Tuhan, teguhkan dan kuatkan segenap kekasih-kekasih kami dalam menghadapi duka ini. Pulihkan Tuhan, sembuhkan hati mereka yang terluka. Engkau Tuhan terus memelihara mereka dalam hidup mereka untuk meneguhkan dan menguatkan dan menghiburkan mereka Tuhan dalam melewati masa-masa duka ini. Segala rencana-rencana untuk pemakaman orang-orang yang kami kasih ini Tuhan, Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan. Engkau berikan waktu, kesempatan yang baik, dan biarlah Tuhan segala rencana untuk pemakaman almarhum dan almarhumah kekasih kami semuanya boleh berjalan dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau pertaruhkan kehidupan kekasih-kekasih kami dalam kelemahan mereka yang sedang dirawat baik di rumah atau di rumah sakit. Bahkan mungkin ada yang hadir pada saat ini dalam kelemahan mereka. Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kekasih kami Paulus Sandi Pailan, kekasih kami Bapak Erik Bansi, kekasih kami orang tua dari Bapak Diaken Daniel Victor Pasolang. Tuhan, tidak ada tempat kami untuk menyandarkan segala pengharapan dan keluh kesah ini hanya kepada-Mu yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Jamah segenap kekasih-kekasih kami Tuhan. Dengan harapan dan doa kami, segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan yang mereka terima untuk disatukan dalam tubuh mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima dari para dokter medis maupun keluarga. Biarlah lewat semua itu Tuhan, Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menjamah dan mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga terus pertaruhkan akan segala pergumulan dan keterbatasan dalam pengharapan segenap kekasih-kekasih kami dalam usia lanjut mereka, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan, Engkau melihat pengharapan dan keterbatasan mereka. Biarlah Engkau hadir, Engkau memakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua, untuk meneguhkan dan menguatkan, bahkan melayani mereka dalam kebutuhan mereka setiap saat, supaya mereka boleh melihat bahwa sungguh Engkau berdiri dalam kehidupan mereka. Juga tanggung jawab dalam lingkup jemaat sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, para panitia, tim musik, tata usaha, poster, dan juga dalam lingkup kasih, sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja. Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba pelayan-Mu, supaya kami terus boleh menjalani dengan penuh sukacita. Dan biarlah pelayan kami lakukan, semua orang jemaat terberkati, dan nama Tuhan saja yang kami muliakan di dalamnya. Para pemimpin daerah, negara, bahkan dunia ini Tuhan, demi terciptanya ketentraman dan kedamaian, kami letakkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau meluluhkan hati dan pikiran para pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang bertikah saat ini, supaya mereka mau mengakhiri pertikaian, sehingga semua anak-anak dalam negara mereka Tuhan akan bersyukur dan menikmati kedamaian seperti yang kami alami di tempat ini. Rencana Tuhan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Hari ini Tuhan Engkau berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Perjalanan pemerintah kami 5 tahun ke depan, Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh memerintah dan mengandung penuh kasih, terlebih-lebih Tuhan dengan penuh iman yang teguh, supaya mereka sungguh-sungguh melaksanakan sebagaimana adanya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau serahkan segenap keluarga kekasih kami dalam pergumulan kehidupan mereka oleh karena pasangan, istri, suami, anak-anak yang tidak seiman. Teguhkan, kuatkan iman mereka yang setia, pakai mereka dengan kuasa Roh-Mu juga Engkau terus bekerja Bapa, supaya mereka yang belum menerima dan percaya kepada kelak akan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga mereka akan Engkau akan meteraikan mereka Tuhan lewat baptisan seperti apa yang dialami kekasih kami Ibu Siti pada saat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, sebagaimana adanya Engkau menghantar kami pagi tadi untuk datang bersekutu dalam nama, demikian pengharapan kami. Kembalinya nanti Tuhan antar kami, dan biarlah kami terus boleh menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Warta Jemaat Minggu 20 Oktober 2024, mari kita perhatikan bersama-sama karena ada beberapa penekanan dan tambahan. Kita langsung ke angka Romawi 4, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Angka Romawi 5 atau kategorial, ibadah PK pergi ditunda waktunya dan akan disampaikan waktunya kemudian. Jadi sekali lagi, ibadah pergi ditunda waktunya. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan saudara dan pasangan yang merayakan ulang tahun selama seminggu ke depan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Lanjut ke Romawi 8, penyampaian. Berita sukacita. Telah lahir seorang anak dari keluarga Bapak Febrianto Rupai pada hari Kamis 17 Oktober 2024 di Rumah Sakit Tiara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Yuliana Deborah Masih. Ibu ini adalah kakak dari Bapak Pendeta Adio Masih dan juga merupakan kakak dari Ibu Diana Masih dan Ibu Yuliani. Pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 di Makassar, dan ibadah pemakaman pada hari Selasa 22 Oktober di Makassar. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah pada hari ini, laki-laki 77 orang, perempuan 73, jumlah 150. Demikian waktu jemaat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, mengenai rangkaian ibadah kita saat ini, sebelum menerima berkatnya, kita mengangkat pujian dari PKJ 239. Saya jemput untuk berdiri.
firman Tuhan sepanjang hidupmu dan kembalilah dengan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 281 bait 2 dan bait yang ketiga. Tiap orang harus tahu. Demikianlah ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Pendeta dan segenap majelis mengucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.